Ya, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua, rekan seperjuangan saya yang saya banggakan? Ya, kali ini saya Muharika Rahmat bersama partner saya Andi Dewi Citra selaku dari kelompok 4 itu akan mempresentasikan video pembelajaran kami itu mengenai model pembelajaran Discovery Learning atau juga biasa disingkat dengan DL. Nah, jadi materi kami itu kami akan membahas 6 poin. Jadi ada pengertian dari discovery learning, kemudian juga yang kedua itu kita akan membahas tujuan, kemudian yang ketiga itu langkah-langkah dari discovery learning, kemudian juga membahas tentang peran guru, apa sih sebenarnya peran guru dalam model DL ini, kemudian apa saja kelebihan dan kekurangan, dan juga bagaimana sih sebenarnya contoh penerapan DL ini dalam pembelajaran kimia. Jadi ada 6 yang akan kami bahas. Nah, kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu apa sih sebenarnya discovery learning itu atau DL. Ya, saya singkat saja DL ya supaya lebih memudahkan kita menyebut. Jadi sebenarnya discovery learning ini itu adalah sebuah model pembelajaran yang identik dengan penemuan siswa itu didorong untuk belajar sendiri melalui keterlibatan aktif, melalui konsep-konsep, prinsip-prinsip, serta juga dorongan guru agar mempunyai pengalaman dan melakukan eksperimen yang memungkinkan untuk mereka menemukan prinsip-prinsip atau konsep-konsep bagi diri mereka sendiri. Ya, jadi discovery learning ini teman-teman, dia tuh sama dengan ini model pembelajaran PJBL, PBL, ya inquiry, di mana mereka itu kan sebenarnya model pembelajaran yang arahnya ke K13. Kan K13 itu kan kita mengharapkan siswa yang benar-benar aktif dalam pembelajaran, sedangkan guru itu hanya sebagai pembimbing, pendamping, dan juga fasilitator. Nah, jadi DL ini merupakan salah satu model yang bisa digunakan dalam penerapan K13. Nah, jadi DL ini itu dia mengembangkan cara belajar aktif siswa dengan cara menemukan sendiri, menyelidiki sendiri, dan juga hasilnya yang diperoleh itu akan lama tersimpan dalam ingatan siswa. Jadi itulah eh, makna atau arti dari model discovery learning. Nah, kemudian kita masuk ke poin selanjutnya, yaitu tujuan dari model pembelajaran discovery learning. Jadi apa sih sebenarnya tujuan dari model ini? Nah, jadi tujuan dari DL ini itu sendiri adalah yang pertama, terlibat secara aktif. Nah, siapa yang terlibat? Yang terlibat itu adalah siswa. Jadi di sini melalui model DL ini nantinya siswa itu akan berperan aktif dalam pembelajaran. Jadi yang kita harapkan, jadi atau tujuan dari DL ini adalah siswa itu harus aktif dalam pembelajaran. Yang kedua adalah belajar tanya jawab. Jadi di DL ini siswa itu akan dilatih tanya jawab. Siswa dilatih untuk membuat pertanyaan, siswa dilatih untuk menggali pertanyaan, dan juga siswa digali bagaimana supaya dia mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Kemudian, tujuan yang ketiga adalah cara kerjasama yang efektif. Iya, karena melalui DL ini biasanya itu dilakukan pembentukan kelompok. Jadi ada pembentukan kelompok di mana siswa nanti harus mampu bekerja sama dengan teman kelompoknya untuk memecahkan masalah yang ada, untuk menemukan jawaban dari permasalahan-permasalahan yang ada. Kemudian yang keempat, ya yang tujuan keempat adalah ilmu itu cepat tertransfer. Iya, mengapa cepat tertransfer? Karena proses model discovery learning ini dia menerapkan pembelajaran di mana siswa yang berperan langsung, siswa yang melakukan sendiri, siswa yang mencari sendiri. Jadi siswa yang menyelidiki sendiri sehingga proses ilmu itu cepat diserap oleh siswa karena siswa sendiri yang menemukan seperti itu. Nah, kemudian poin ketiga yaitu langkah-langkah model discovery learning.
Nah, langkah-langkah atau biasa kita sebut dengan sintak-sintak dalam pembelajaran. Nah, jadi teman-teman, di sini kita bisa lihat ada 6 sintak yang dilakukan dalam model pembelajaran discovery learning. Ya, jadi sebelum keenam sintak ini dilakukan, tahap pertama tentu saja ada yang namanya pendahuluan. Nah, artinya pembukaan kan. Ya, biasanya memberikan motivasi kepada siswa, merapikan dulu tempat duduknya, apalagi ya, salah membaca doa seperti itulah. Nah, kemudian setelah masuk pembukaan barulah beralih ke eh, bagian inti. Nah, inti inilah yang kita lakukan adalah melaksanakan sintak-sintak atau langkah-langkah dari model discovery learning. Nah, jadi sintak yang pertama itu adalah ada yang dikatakan stimulasi. Nah, jadi ada yang namanya stimulasi ya teman-teman, atau rangsangan yang diberikan kepada siswa. Nah, begini, untuk lebih mudahnya saya akan memberikan contoh. Contoh bagaimana sih sebenarnya stimulasi itu yang diberikan kepada siswa. Nah, jadi misalnya seperti ini. Siapa di antara kalian yang pernah main layangan? Nah, sekarang saya mau tanya nih, pernah nggak lihat orang yang main layangan di tengah hujan deras dan ada petir? Mungkin dari pertanyaan ini nanti siswa akan menjawab, tidak bu, belum pernah bu. Soalnya kalau main layangan di hujan itu tidak masuk akal. Atau main di layangan sambil ada petir itu cari mati bu. Nah, dari pertanyaan itu kita sebagai guru akan menjawab seperti ini. Nah, ternyata anak-anak ada loh orang yang berani main layangan di tengah hujan deras dan ada petir. Siapa dia? Nah, jadi dia adalah Benjamin Franklin. Dia bermain di layangan di tengah hujan deras dan ada petir. Kenapa dia melakukan itu? Karena dia ingin membuktikan bahwa petir itu adalah listrik statis. Nah, jadi hari ini kita akan mempelajari apa itu listrik statis. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi stimulasi bentuk bagaimana kita mengarahkan kepada siswa pengenalan awal mengenai apa yang akan kita pelajari supaya mereka juga memiliki ketertarikan, rasa penasaran seperti itu. Nah, kemudian kita melangkah ke sintak kedua, ada identifikasi masalah. Nah, jadi di sini guru bisa saja menayangkan gambar atau video, kemudian nanti siswa akan memperhatikan video yang ditayangkan, dan dia akan dari video tersebut nanti siswa akan memunculkan pertanyaan, dan guru itu harus mampu merangsang agar siswa itu dapat menjawab pertanyaannya sendiri untuk menemukan yang namanya hipotesis atau dugaan awal. Nah, mengapa untuk memunculkan hipotesis tersebut? Karena dari hipotesis siswa itu nanti akan mengarah ke sintak selanjutnya. Nah, oke. Yang sintak ketiga itu adalah pengumpulan data. Nah, jadi dari hipotesis atau dugaan sementara siswa tersebut mengenai jawaban-jawaban dari masalah atau pertanyaan yang muncul tadi di identifikasi masalah, itu nanti siswa mengumpulkan data dengan cara melakukan percobaan untuk menjawab atau untuk membuktikan kebenaran dari hipotesis-hipotesis yang mereka munculkan. Langkah pertama untuk mengumpulkan kebenaran tersebut adalah mengumpulkan data, dan biasanya pengumpulan data itu dilakukan dengan dengan bentuk percobaan, melakukan percobaan secara langsung. Nah, kemudian setelah pengumpulan data masuk ke pengolahan data. Nah, dari pengolahan data disinilah biasanya siswa melakukan diskusi antar sesama kelompok, melakukan diskusi antar sesama teman kelompoknya, membuktikan mencari referensi-referensi misalnya di internet atau buku-buku pelajaran di perpustakaan,
apakah benar keterkaitan antara antara data yang saya dapatkan dengan referensi yang ada. Nah, setelah pengolahan data tersebut, maka diverifikasi. Masuk ke langkah kelima, verifikasi. Nah, di verifikasi di sini biasanya siswa itu mempresentasikan hasil mereka agar kelompok-kelompok lain itu bisa mendengarkan hasil dari kelompok tersebut. Nah, ketika mereka mendengarkan, maka bisa terjadi pertukaran pikiran antara kelompok A, kelompok B, kelompok C, dan kelompok D untuk mencari kebenaran yang paling tepat. Seperti itu, untuk mendapatkan untuk mendapatkan ilmu, untuk mendapatkan data atau pemecahan masalah yang tepat setelah mereka saling berdiskusi antar kelompok-kelompok lain. Nah, kemudian kita masuk ke kesimpulan atau generalisasi. Nah, di generalisasi ini siswa dan guru bersama-sama menyimpulkan hasil yang mereka temukan setelah melakukan kelima sintak tadi. Jadi ada 6 sintak atau langkah-langkah dari model discovery learning. Poin selanjutnya yaitu peran guru dalam model pembelajaran discovery learning. Ya, jadi kita sebagai calon guru tentu saja harus mengetahui apa sih sebenarnya peran guru. Bagaimana sih sebenarnya posisi guru saat melakukan model pembelajaran discovery learning di kelas. Nah, jadi yang pertama adalah merencanakan pembelajaran. Nah, jadi merencanakan pembelajaran di sini adalah guru harus bisa merencanakan pembelajaran sedemikian rupa hingga pelajaran itu bisa terpusat pada masalah-masalah yang tepat untuk diselidiki para siswa. Ya, jadi guru itu harus mampu membuat merancang pembelajaran yang bisa terpusat pada masalah-masalah yang tepat untuk diselidiki oleh siswa. Kemudian yang kedua yaitu menyajikan materi pelajaran. Ya, jadi saat menyajikan materi pelajaran yang diperlukan itu adalah kita harus berpikir bahwa materi yang kita sajikan itu bisa dijadikan sebagai dasar bagi para siswa untuk memecahkan masalah. Nah, karena sudah seharusnya materi pembelajaran itu dapat mengarah pada pemecahan masalah dan juga penemuan. Misalnya nih, kita sebagai guru menggunakan fakta-fakta yang berlawanan agar supaya bisa menggali pengetahuan siswa, bisa mengantarkan ilmu, bisa mengantarkan siswa menemukan konsep-konsep dari ilmu tersebut. Nah, kemudian yang ketiga adalah sebagai pembimbing atau tutor. Ya, jadi perlu ditekankan kembali bahwa dalam model pembelajaran discovery learning, siswalah yang berperan aktif, sedangkan guru itu sebagai pembimbing tetap perlu dibimbing agar proses pembelajaran itu bisa diketahui kebenarannya, benar-benar tidak melenceng dari teori yang ada. Nah, kemudian yang keempat, peran guru yaitu menilai hasil belajar. Ya, ini tentu saja ya teman-teman, karena yang menilai hasil belajar tentu saja adalah seorang guru. Tidak mungkin seorang siswa yang menilai. Ya, selanjutnya itu adalah materi kelebihan dan kekurangan model pembelajaran discovery learning. Dan poin kali ini akan dibahas oleh teman saya yaitu Andi Citra Dewi Patih. Baik, bismillah. Di sini ada kelebihan dan kekurangan model pembelajaran discovery learning. Nah, yang kita ketahui tentang kelebihan discovery learning ini, yang pertama dapat meningkatkan kemampuan problem solving siswa. Yang kedua dapat meningkatkan motivasi. Yang ketiga dapat mendorong kestabilitas kreatifan siswa.
Yang keempat, siswa aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Yang kelima, menimbulkan rasa puas bagi siswa. Yang keenam, siswa akan dapat mentransfer pengetahuannya ke berbagai konteks. Yang ketujuh, melatih siswa belajar mandiri. Nah, setelah kita ketahui tentang kelebihan, kita lanjut lagi ke materi yaitu kekurangan. Nah, di sini kekurangan discover learning ini ada 4. Yang pertama, guru merasa gagal mendeteksi masalah dan adanya kesalahpahaman antar guru dengan siswa. Yang kedua, menyita waktu banyak. Yang ketiga, tidak semua siswa mampu melaksanakan penemuan. Dan yang terakhir atau yang keempat, tidak dapat berlaku untuk semua topik. Ya, baik, saya lanjut kembali teman-teman poin ke-6 ya, poin terakhir, yaitu penerapan model pembelajaran discovery learning dalam pembelajaran kimia. Ya, jadi di sini kami mengambil contoh penerapan dalam materi sistem koloid. Ya, jadi kegiatan pendahuluan atau kegiatan awal yang seperti yang saya jelaskan awal tadi, bahwa ada kegiatan pendahuluan sebelum masuk ke sintak-sintaknya. Ya, jadi pendahuluan di sini seperti persiapan pembelajaran, motivasi, persepsi, penyampaian kompetensi, kemudian juga penyampaian tujuan pembelajaran. Jadi, deskripsi kegiatan itu seperti kita memberi salam, berdoa, mengondisikan diri, siap belajar dengan lingkungan yang bersih dan rapi, kemudian diberikan motivasi atau semangat untuk memulai pelajaran kepada peserta didik. Kemudian peserta didik disuruh memperhatikan apa saja kompetensi dasar dari materi hari ini dan juga tujuan dari pembelajarannya. Nah, lanjut, setelah pendahuluan barulah kita masuk ke kegiatan inti, yaitu kegiatan dari sintak-sintak yang keenam tadi yang sudah saya jelaskan. Dan yang pertama itu tadi kan ada simulasikan atau pemberian rangsangan. Nah, di sini dimana pendidik itu bisa bisa juga memberikan cerita atau juga bisa menayangkan video, misalnya tentang campuran air dengan sirup, air dengan susu, air dengan kopi, dan menampilkan slide PPT berupa gambar koloid, kanji, agar-agar, dan susu. Nah, ini contoh dari ya teman-teman, simulasi atau rangsangan dari materi sistem koloid. Jadi nanti peserta didik itu diminta berpikir tentang campuran sirup, susu, dan kopi serta gambar koloid, kanji, agar-agar yang ditayangkan tadi. Kemudian pendidik berusaha untuk memunculkan pertanyaan-pertanyaan mengenai campuran tersebut dan memberikan kesempatan untuk peserta didik memberikan jawabannya atau memunculkan hipotesis. Kemudian yang kedua adalah kegiatan kedua atau sintak kedua adalah identifikasi masalah. Nah, jadi pendidik memberikan kesempatan untuk peserta didik mengajukan pertanyaan dan mengambil salah satu untuk dijadikan masalah yang dianggap bisa mengantarkan pembelajaran. Nah, contoh-contoh pertanyaan yang bisa muncul yaitu dari ketiga jenis campuran, yang mana termasuk larutan koloid dan suspensi? Atau apa perbedaan antara larutan, koloid, dan suspensi? Atau bisa juga apa yang membedakan antara koloid, agar-agar, susu, dan kanji. Nah, seperti itu. Kemudian dari identifikasi masalah tersebut muncul pertanyaan-pertanyaan tadi, maka juga siswa diharapkan mampu menjawab sendiri untuk memunculkan hipotesisnya. Nah, setelah muncul hipotesis barulah kita melangkah ke sintak ketiga, yaitu pengumpulan data. Nah, jadi pendidik itu membagi kelompok dan membagikan LKPD atau lembar kerja peserta didik kepada masing-masing kelompok untuk melakukan percobaan, sehingga nantinya dia mendapatkan data berkenaan dengan masalah yang ada. Nah, kemudian yang keempat masuk ke pengolahan data. Nah, jadi di pengolahan data ini, siswa mendiskusikan hasil pengamatan bersama kelompoknya dan mencari sumber lain yang relevan berupa buku atau internet untuk mendukung hasil pengamatan pada percobaan dan menjawab masalah-masalah yang disajikan dalam LKPD. Nah, setelah melakukan pengolahan data, barulah melakukan verifikasi atau pembuktian, di mana
kita meminta masing-masing kelompok mempresentasikan hasil LKPD dan pendidik memberikan kesempatan kepada kelompok lain untuk menanggapi dan berdiskusi tentang hasil LKPD kelompok tersebut. Nah, selanjutnya yang keenam atau yang terakhir adalah generalisasi atau menarik kesimpulan. Jadi, di sini peserta didik dengan dibimbing pendidik, yaitu tentu saja guru, menyimpulkan hasil diskusi mengenai tipe koloid dan sifat koloid. Nah, itulah pemaparan dari kelompok kami, kelompok 4, mengenai model pembelajaran discovery learning. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan melalui tayangan video ini bisa menjadi informasi yang bermanfaat bagi teman-teman seperjuangan kami. Dan tentunya mungkin saja dari video ini banyak masih ada kekurangan, kami mohon maaf. Mungkin teman-teman bisa membuat jauh lebih baik daripada kami nantinya. Oke, kami akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.